Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bu Guru Bu Aini Hidayah. Untuk tahun ini Bu Guru memegang kelas 5C. Sebelum kita belajar, kita mulai dengan baca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini bersama guru, yaitu tema 2, tema 1, subtema 3. Di sub 3 dengan tema lingkungan dan manfaatnya. Nah, di sebelah ada gambar ayah dan seorang anak membuat gerabah. Terbuat dari apa? Terbuat dari tanah liat. Apa yang diperlukan seorang pengrajin penggerabah? Yaitu mereka mempunyai tangan dan kaki yang kuat dan mempunyai otot rangka khususnya pada tangan dan kaki yang berfungsi dengan baik. Apabila dari kedua tangan dan kaki mereka terjadi kesalahan, bagaimana? Kita lanjutkan. Untuk materi pembelajaran kali ini itu tentang IPA, penyakit atau kelainan dan gangguan pada rangka. Yang kedua, PKN tentang nilai-nilai Pancasila dan dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk yang IPA dulu ya, Nak. Sendi adalah bagian khusus seperti ruangan yang berfungsi sebagai penghubung antara tulang agar tulang dapat bergerak. Jenisnya sendi ada 2. Yang pertama, sendi yang tidak dapat digerakkan. Sebagai contoh yaitu persediaan tulang tengkorak. Nah, di bagian kepala atas ini ada sendi mati. Sendi tersebut tidak dapat digerakkan. Sendi yang kedua yaitu sendi yang dapat digerakkan. Bu Guru bagi lagi ya untuk sendi yang dapat digerakkan. Nah, sebagai contoh pada tulang leher bisa menoleh ke kanan dan ke kiri. Untuk sendi yang dapat digerakkan terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama sendi putar. Sendi putar yaitu sendi yang bergerak memutar-mutar. Nah, sebagai gambarnya dia bisa memutar ke kanan dan ke kiri. Sebagai contoh bagian leher, kita bisa menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Sendi yang kedua yaitu sendi engsel. Sendi engsel ini bergeraknya hanya satu arah. Sebagai contoh pada pergelangan, pada jari-jari tangan kita, pada lutut, pada siku. Yang ketiga yaitu sendi peluru. Sendi yang bergerak ke segala arah. Sebagai contohnya yaitu sendi pangkal lengan. Yang ketiga, yang keempat, sendi pelana. Sendi yang bergerak ke 2 arah. Gambarnya sudah ada ya, Nak. Sebagai contoh, sendi di jari tangan. Sini ya. Bergerak ke 2 arah. Sendi yang terakhir yaitu sendi kaku. Sendi yang digerakkan hanya sedikit dan terbatas. Sebagai contoh pada ruas tulang belakang bagian punggung kita. Berikutnya Bu Guru akan membahas tentang kelainan pada tulang. Yang pertama, patah tulang. Kelainan pada
tulang akibat kecelakaan baik kendaraan bermotor ataupun jatuh. Yang kedua, polio, penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Yang ketiga, osteoporosis, yaitu gangguan pada kesehatan tulang yang disebabkan oleh kekurangan zat kapur atau kalsium dalam tubuh kita. Yang keempat, retak tulang, kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang kecelakaan. Yang kelima, rematik, yaitu penyakit yang menyebabkan nyeri pada persendian. Selanjutnya, yang nomor 6, kifosis, yaitu tulang punggung terlalu membengkok ke belakang atau bungkuk seperti nenek-nenek. Nah, kalau biar kalian lebih paham, kifosis itu punggungnya membungkuk ya. Sebagai gambarnya ada. Nah, seperti itu. Yang ketujuh yaitu lordosis, tulang punggung terlalu bengkok ke depan. Jadi seperti ini. Bu Guru sudah mempraktekkan seperti ini ya. Nah, sebagai gambarnya tidak ada. Yang kedelapan, skeolosis, yaitu tulang punggung bengkok ke kanan atau ke kiri. Jadi punggung kita membengkok ke kanan atau ke kiri. Nah, sebagai gambarnya sudah ada gambarnya. Kita lanjutkan. Guru punya catatan penting, yaitu semua organ tubuh kita termasuk organ gerak harus kita jaga. Yang kedua, untuk menjaga atau merawat tulang dengan cara memperbanyak konsumsi sayuran, minum minuman yang mengandung kalsium, diimbangi dengan olahraga dan berjemur di pagi hari. Yang ketiga, kita harus selalu memperhatikan setiap gerakan yang kita lakukan, jangan sampai kita salah gerak. Yang berikutnya, setiap gerakan harus kita lakukan dengan benar untuk menghindari terjadinya gangguan dan kelainan pada organ gerak kita, khususnya pada tulang kita. Yang terakhir, posisi dan sikap duduk yang benar. Bu Guru punya gambarnya, posisi duduk yang benar. Nah, tips posisi duduk yang benar. Yang pertama, bagaimana menurut anak-anak? Pasti tidak benar. Kenapa? Karena punggungnya dia terlalu tidak lurus ya, yang bagian belakang seperti ada di gambar. Yang kedua, nah punggungnya juga tidak lurus. Orang itu dia membungkuk ke depan, sehingga tulang belakangnya terjadi kesalahan. Posisi duduk yang benar pada gambar nomor 3. Nah, punggungnya lurus, posisinya 90 derajat, pandangan ke depan, seperti itu. Kita masuk pembelajaran PKN, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidak menjadi pemecah dan perenggang, tetapi justru menjadi pemersatu jika antara yang satu dengan yang lain saling melengkapi. Tidak boleh adanya perbedaan ya nak. Yang kedua, hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan serta mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila persatuan Indonesia. Selain itu, semangat persatuan dan kesatuan juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun terdiri atas 5 sila, sebenarnya Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak bisa lepas. Berikutnya, bacalah penjelasan teks Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh pada buku siswa dengan seksama paket platinum halaman 168-169. Untuk menambah pemahaman bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan setiap sila dijiwai dan menjiwai sila yang lain, coba sebutkan contoh-contoh perilaku dalam tabel berikut ini. Sebagai contoh, pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas itu bisa mencerminkan pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Juga termasuk sila ketiga, persatuan Indonesia.
Sila keempat juga termasuk. Mengapa? Karena pemilihan ketua kelas itu merupakan musyawarah atau kesepakatan dari semua orang. Yang kelima juga, sila kelima juga termasuk dalam pemilihan ketua kelas. Contoh-contoh berikutnya yaitu perayaan hari besar keagamaan. Yang ketiga, gotong royong, musyawarah mufakat, dan yang terakhir menjenguk teman sakit. Nanti kalian tuliskan ya pada contoh perilaku tersebut mencerminkan sila keberapa saja. Terima kasih. Hari ini videonya sudah sekian dulu. Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Selamat belajar dari rumah ya nak. Selamat dilanjutkan mengerjakan tugas yang ada pada platform. Telah dikirim Bu Guru, klik pada link di kolom pengumpulan tugas. Sebelum Bu Guru tutup, kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sekian dulu, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.